Apa jadinya kalau seorang prajurit TNI dikeroyok oleh 5 polisi di halaman markasnya sendiri? Prajurit tersebut berdiri diam dan tidak melakukan perlawanan. Insiden ini terekam kamera. Keesokan harinya, markas polisi itu ditemukan kosong, tanpa satupun anggota yang bertugas. Pertanyaannya, apa yang terjadi semalam? Dan siapa yang melakukan pembalasan secara diam-diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dinginnya angin malam menembus pori-pori kulit, membawa aroma rumput basah dan aspal yang baru saja diguyur hujan. Serda Laki, seorang prajurit muda dengan bahu tegap dan mata tajam, sedang berjalan santai di trotoar menuju gerbang markas TNI. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Di tangannya, sebuah bungkusan kecil berisi martabak manis favorit ibunya, yang sengaja ia beli dari pedagang di pinggir jalan. Senyum kecil terukir di bibirnya. Hari ini adalah hari yang baik. Ia baru saja menyelesaikan latihan berat dengan hasil memuaskan. Ia tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi senyum terakhir yang ia miliki malam ini. Tiba-tiba, dari kegelapan di bawah pohon rindang, 5 sosok tegap dalam seragam polisi muncul. Langkah kaki mereka serentak, berat, dan tanpa suara. Mereka mendekati Laki dengan tatapan dingin, seperti predator yang mengintai mangsanya. Laki, dengan naluri prajuritnya yang peka, langsung merasakan ada yang tidak beres. Ia berhenti, menatap kelima pria itu satu persatu. Ia kenal seragam itu, tapi ia tidak mengenali wajah mereka. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Lucky dengan sopan. Mencoba meredam ketegangan, tangannya masih memegang erat bungkusan martabak. Salah satu dari mereka, yang terlihat paling tinggi, menyeringai. Ada yang harus kami periksa. Serda, suaranya datar, tanpa emosi. Ikut kami. Lucky mengerutkan kening. Pemeriksaan apa, Pak? Saya sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Ia melihat ke arah gerbang yang hanya berjarak beberapa langkah. Sesuatu di matanya mengatakan pada Lucky bahwa ini bukan pemeriksaan biasa. Ini adalah jebakan. Tanpa peringatan salah satu dari mereka, dengan gerakan secepat kilat, menghantam Lucky dengan pukulan telak ke perut. Pukulan itu begitu kuat, hingga membuat Lucky terhuyung. Bungkusan martabak jatuh ke tanah, isinya berhamburan. Lucky merasakan napasnya tertahan, rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perut hingga ke dada. Namun, ia tidak melawan. Aehan menahan, menguatkan kuda-kudanya. Pukulan pertama itu menjadi isyarat bagi yang lain. Mereka mengeroyoknya, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Pukulan dan tendangan datang dari segala arah. Laki hanya bisa melindungi kepala dan dadanya dengan tangan, membiarkan tubuhnya menerima semua serangan itu. Ia adalah prajurit terlatih, ia bisa saja membalas, ia bisa saja melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Tetapi, entah mengapa, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk melakukan itu. Ia membiarkan dirinya menjadi karung tinju hidup. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Rasanya seperti seluruh tubuhnya dihantam palu godam. Rasa asin darah membasahi bibirnya. Pening di kepalanya semakin menjadi. Dalam benaknya, ia berteriak. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Apa salahnya? Di tengah penderitaan itu, ia teringat pesan ayahnya, Mayor Jenderal Herman. Nak, di dada ini ada bintang, dan di punggung ini ada lambang negara. Kita ada untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Jangan pernah biarkan emosi menguasai dirimu. Apalagi jika itu menyangkut institusi lain. Kehormatan jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Pesan itu berkelebat di kepalanya, menjadi tameng yang lebih kuat dari baja. Laki memejamkan mata, menahan semua rasa sakit, dan mengingat pesan ayahnya. Ia tidak akan melawan, ia tidak akan membalas. Ia adalah prajurit. Beberapa menit kemudian, kelima polisi itu berhenti. Napas mereka memburu. Mereka menatap Laki yang sudah tergeletak tak berdaya di atas aspal. Baju seragamnya robek di beberapa bagian. Darah mengalir dari sudut bibir dan pelipisnya. Pemandangan itu, alih-alih membuat mereka puas, justru menimbulkan kebingungan. Pria itu tidak melawan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa dia tidak melawan? Bisik salah satu dari mereka. Mungkin dia takut. Jawab yang lain, tetapi ada keraguan dalam suaranya. Sudah! Cepat pergi dari sini, perintah yang paling tinggi. Mereka pun menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan Laki sendirian, tergeletak di tengah jalan. Lucky berusaha bangkit, tetapi seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Ia hanya bisa merangkak,
perlahan menuju gerbang markas. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berhasil mencapai pos jaga. Loki, seorang prajurit jaga langsung berteriak panik melihat keadaan Lucky yang babak belur. Siapa yang melakukan ini? Lucky hanya menggeleng. Ia tidak bisa bicara. Dalam pandangan matanya yang mulai kabur, ia melihat wajah-wajah cemas rekan-rekannya. Ia berusaha tersenyum, tetapi yang keluar hanyalah ringisan. Ia hanya bisa menahan diri untuk tidak menangis. Entah karena sakit, atau karena emosi yang tidak ia mengerti. Keesokan paginya, berita tentang pengeroyokan Serda Lucky menyebar cepat di seluruh markas. Suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Semua prajurit merasa marah dan tidak terima. Pihak kepolisian, institusi yang seharusnya menjadi mitra, justru menjadi pelaku. Namun, yang paling membingungkan adalah alasan di balik serangan itu. Tidak ada motif, tidak ada provokasi, hanya serangan sepihak yang kejam. Kita harus membalas. Ini penghinaan, teriak seorang prajurit dengan suara berapi-api. Tenang, kita tidak boleh terpancing, seru Komandan Batalion Letkol Bayu, mencoba meredakan emosi. Kita harus bertindak sesuai prosedur. Kita akan ajukan laporan resmi ke pihak berwenang. Lucky, yang kini terbaring di ruang perawatan, hanya bisa terdiam. Tubuhnya masih terasa nyeri, tetapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia tidak mengerti. Ia tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Mengapa ia menjadi sasaran? Lucky, apa kamu kenal mereka? Tanya Letkol Bayu dengan nada lembut. Lucky menggeleng pelan. Tidak, Komandan, wajah mereka asing. Tapi mereka tahu nama saya. Pernyataan Lucky menambah kebingungan. Bagaimana mungkin orang asing tahu namanya dan melakukan serangan tanpa alasan? Sementara itu, di sebuah rumah megah di kompleks perumahan perwira tinggi, Majen Herman, ayah Lucky, sedang duduk di meja kerjanya. Berkas-berkas penting berserakan di depannya. Ia baru saja mendapat kabar tentang apa yang menimpa putranya. Tetapi anehnya, tidak ada kemarahan atau kepanikan di wajahnya. Ia justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Seolah-olah, semua ini sudah ia duga. Ia meraih telepon dan menghubungi ajudannya. Kumpulkan semua perwira tinggi yang bisa kita percaya. Beritahu mereka, ini adalah masalah yang sangat penting. Pertemuan sore ini di ruang rahasia. Ajudan itu, Kapten Dani, terkejut mendengar nada dingin dan tegas dari sang jenderal. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Siap, Jenderal, apa ini ada hubungannya dengan Lucky? Semua ada hubungannya, Dani. Semua, sekarang. Laksen, di luar markas TNI. Di sebuah area kota yang dipenuhi gudang-gudang tinggi, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Markas besar kepolisian, sebuah gedung megah dengan lambang besar di depannya tembok kosong. Tidak ada polisi yang berjaga di gerbang. Mobil-mobil polisi terparkir rapi di halaman. Tetapi tidak ada satupun orang di dalamnya. Seorang warga yang lewat, merasa heran, kenapa sepi sekali ya? Seperti kota mati. Berita tentang markas polisi yang kosong ini dengan cepat menyebar, menjadi perbincangan di media sosial. Orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang bilang mereka sedang mengadakan latihan besar, ada yang menduga ada kasus besar yang sedang ditangani. Dan ada juga yang mulai menghubungkan kejadian ini dengan pengeroyokan terhadap Serda Lucky di markas TNI. Berita ini juga sampai ke telinga Letkol Bayu. Ia langsung menemui Lucky. Lucky, kamu dengar berita itu? Markas polisi kosong. Lucky terkejut. Kosong? Apa maksudnya, Komandan? Tidak ada satupun anggota di sana, seperti ditelan bumi. Ini tidak normal. Letkol Bayu menghela napas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada konspirasi di balik semua ini. Lucky memejamkan mata. Ia mulai merasakan benang merah dari semua kejadian ini. Serangan terhadap dirinya, lalu menghilangnya seluruh anggota kepolisian. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari sebuah rencana besar. Di rumahnya, Majen Herman tersenyum tipis, tetapi matanya penuh tekad. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia sudah melihat rencana ini terkuak di depan matanya. Ia hanya perlu membiarkan mereka bergerak sesuai dengan skenario. Lalu, ia akan melakukan serangan balik yang tidak terduga. Ia melipat berkas-berkas di mejanya, memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat. Ia siap. Permainan ini baru saja dimulai. Demi kebenaran, nak, gumamnya pelan. Dan semua demi dirimu, Lucky. Meskipun masih dalam masa pemulihan, merasa tidak bisa diam. Pikirannya terus berputar. Ia tidak bisa hanya berdiam diri saat kebenaran masih tertutup kabut. Letkol Bayu melihat semangat pantang menyerah Lucky, memberikan persetujuan.
Ia mengumpulkan tim kecil, terdiri dari beberapa prajurit yang paling ia percaya, termasuk seorang ahli IT yang jenius, Sherma Rio. Rio adalah seorang ahli digital forensik yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam melacak jejak-jejak yang paling samar sekalipun. Sherma Rio, saya butuh bantuan Anda, kata Lucky, saat mereka berdua berada di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi komputer dan kabel. Saya ingin tahu siapa orang-orang yang menyerang saya. Apakah ada cara untuk melacak mereka? Rio mengangguk. Tentu, Serda, kami akan mulai dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Meski mereka mungkin sudah menghapusnya, jejak digital selalu meninggalkan remah-remah. Mereka mulai bekerja. Rio, dengan jari jemari lincahnya, mengetikkan kod-kod rumit di keyboard. Layar-layar monitor menampilkan deretan angka dan huruf yang tak terhitung jumlahnya. Lucky memfokuskan matanya pada layar, berharap menemukan petunjuk. Beberapa jam kemudian, Rio berteriak. Ketemu. Apa itu? Tanya Lucky, bergegas mendekat. Rio menunjukkan sebuah gambar buram yang diambil dari kamera CCTV di sebuah toko kelontong, tak jauh dari lokasi kejadian. Gambar itu menunjukkan 5 pria berseragam polisi, tetapi wajah mereka tidak jelas. Ini bukan yang kita cari, Serda. Tapi lihat ini. Rio memutar gambar itu, menyoroti sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di pinggir jalan. Mobil? Bukan mobilnya. Jelas Rio. Tapi stiker kecil di kaca belakang, stiker itu berisi kode QR. Ada kemungkinan ini adalah kode unik yang digunakan oleh jaringan mereka. Rio dengan cepat memindai kode QR itu dengan sebuah perangkat khusus. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Kode itu mengarah pada sebuah percakapan daring yang terenkripsi, sebuah ruang obrolan rahasia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kode unik. Rio berhasil meretasnya. Sial, ini percakapan yang gila, gumam Rio, wajahnya memucat. Mereka bukan hanya polisi, mereka sindikat. Lihat ini. Di layar, muncul serangkaian pesan yang membuat Lucky merinding. Akun A, target sudah dilumpuhkan. Rencana berjalan sesuai pesanan si bos. Pancingan sudah dimakan. Akun B, bagus, jangan sampai ada bukti. Hapus semua jejak. Ingat kita, hanya ingin membuat keributan, bukan perang. Akun C, TNI, akan naik pitam. Kita tinggal tunggu. Setelah itu, kita akan bergerak. Kita akan menyalahkan mereka karena kekosongan ini. Markas polisi ini hanya panggung. Akun D, markas sudah kosong. Semua anggota sudah dievakuasi. Tidak akan ada saksi. Akun E, kalian semua bego. Dia tidak melawan. Kenapa dia tidak melawan? Ini akan membuat TNI curiga, bukan marah. Pesan terakhir itu membuat Lucky terdiam. Jadi, mereka menyerangnya agar ia membalas. Mereka ingin menciptakan keributan, perang antara dua institusi. Tetapi Lucky tidak membalas. Ia memilih untuk mematuhi prinsip, dan keputusan itu, tanpa ia sadari, telah mengacaukan rencana mereka. Mereka ingin kita saling bunuh, gumam Lucky. Matanya memerah menahan emosi. Mereka ingin menciptakan kekacauan. Rio mengangguk. Ya, Serda, dan mereka menggunakan kamu sebagai umpan. Tapi yang lebih gila, mereka juga menyebutkan tentang markas polisi yang kosong. Ini semua sudah direncanakan. Lucky memejamkan matanya, napasnya memburu. Ia merasakan kemarahan yang membakar di dadanya. Tetapi bukan karena serangan fisik itu. Kemarahan itu datang karena ia tahu ada orang-orang di luar sana yang tega mengorbankan keamanan negara demi kepentingan pribadi mereka. Ia harus menghentikan mereka. Dengan bukti ini, ia memiliki kekuatan. Kita harus tunjukkan ini ke komandan, kata Lucky tegas. Lalu, kita akan menemui ayahku. Rio mengangguk. Siap, Serda. Ini akan menggemparkan. Mereka tahu. Dengan bukti ini, mereka telah membuka kotak Pandora. Ini bukan lagi sekadar kasus pengeroyokan. Ini adalah konspirasi besar yang mengancam seluruh bangsa. Lucky kini bukan lagi korban. Ia adalah pemain kunci. Sore itu, suasana di markas besar TNI terasa berbeda. Sebuah ruangan bawah tanah yang selama ini tersembunyi, kini dipenuhi oleh perwiro-perwiro tinggi. Meja bundar besar mendominasi ruangan di mana wajah-wajah serius para jenderal dan kolonel. Tampak tegang. Di ujung meja, Maijen Herman duduk dengan postur tegak, matanya menyorot tajam ke setiap wajah yang hadir. Ia memulai pertemuan dengan suara yang tenang, namun penuh otoritas. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berbasa-basi. Herman membuka pembicaraan.
Kita sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada sang jenderal. Pengeroyokan terhadap putra saya, Serda Luki, adalah bagian dari rencana jahat. Lanjut Herman. Suaranya naik 1 oktav. Mereka ingin menciptakan gesekan antara TNI dan Polri. Mereka ingin kita saling curiga, saling tuduh, dan saling menghancurkan. Kolonel CR, Kolonel Wirawan, mengangkat tangan. Jenderal, apa buktinya? Herman tersenyum sinis. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan meletakkannya di tengah meja. Di layer, muncul jejak digital yang ditemukan oleh Serdario dan Luki. Percakapan daring yang merinci rencana mereka, nama-nama sandi, dan tujuan utama mereka, menciptakan kekacauan demi menutupi jaringan kriminal internasional yang jauh lebih besar. Mereka juga yang bertanggung jawab atas hilangnya seluruh anggota kepolisian di markas. Jelas Herman, mereka mengevakuasi anggota yang tidak terlibat dan menyandera beberapa oknum yang tahu terlalu banyak. Para perwira terkejut. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik. Mereka tidak menyangka bahwa kasus pengeroyokan itu adalah ujung dari gunung es yang jauh lebih besar. Herman menepuk meja dengan keras, membuat semua orang terdiam. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka memiliki oknum di dalam institusi kita sendiri. Semua orang kembali terkejut. Seorang jenderal yang berkhianat, itu adalah tuduhan yang sangat serius, yang bisa mengguncang seluruh pondasi TNI. Tentu saja, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kata Herman, itu sebabnya, saya mengumpulkan kalian. Saya sudah memiliki beberapa nama dan bukti yang lebih kuat. Kita akan bertindak sebagai tim investigasi rahasia. Tugas kita adalah membongkar jaringan ini dari akarnya, tanpa memprovokasi keributan besar-besaran. Herman menatap wajah-wajah yang hadir. Ia bisa melihat keraguan, ketakutan, dan juga tekad. Tidak mudah menerima fakta bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Tetapi Herman tahu, ia harus mengambil risiko ini. Demi kehormatan TNI dan keamanan negara, kita akan bergerak di bawah radar. Lanjut Herman. Kita akan menggunakan semua sumber daya yang kita miliki. Dan kita akan menggunakan Lucky sebagai kunci. Semua orang menoleh. Lucky, prajurit muda yang menjadi korban. Kenapa Lucky, Jenderal? Tanya Kolonel Wirawan. Karena dia adalah korban. Sekaligus saksi. Jawab Herman. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana rasanya diserang, tetapi memilih untuk tidak melawan. Prinsip itulah yang membuat rencana mereka gagal. Dan prinsip itu juga yang akan kita gunakan untuk memenangkan pertempuran ini. Kita akan membongkar mereka satu persatu, dengan kecerdasan, bukan dengan kekuatan semata. Keputusan Herman membuat semua perwira mengangguk setuju. Mereka tahu, ini adalah sebuah langkah berani, sebuah perjudian besar. Tetapi mereka juga tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang, negara mereka akan jatuh ke dalam kekacauan. Pertemuan rahasia itu pun berakhir dengan sebuah misi yang sangat berat di pundak setiap perwira yang hadir. Keesokan harinya, di ruang perawatan markas, Lucky terkejut saat ayahnya datang. Wajahnya yang biasanya tegang kini terlihat tenang. Di sisinya, ada Letkol Bayu dan beberapa perwira lainnya. Mereka semua menatap Lucky dengan sorot mata penuh hormat. Lucky, kamu sudah dengar tentang pertemuan rahasia kemarin? Tanya Herman. Suaranya lembut, namun penuh makna. Lucky mengangguk. Iya, ayah. Letkol Bayu sudah memberitahu saya. Herman duduk di sisi ranjang putranya. Kamu tahu, keputusanmu untuk tidak melawan malam itu adalah hal yang paling berani yang pernah ayah lihat. Kamu telah mengacaukan rencana mereka. Kamu telah membalikan keadaan Lucky Terdium. Ia tidak pernah berpikir keputusannya yang spontan itu memiliki dampak sebesar ini. Sekarang, lanjut Herman, ayah punya tugas untukmu. Ayah akan membentuk tim investigasi rahasia. Tim ini akan bergerak di luar jalur resmi, di bawah kendali langsung ayah, dan ayah ingin kamu menjadi bagian dari tim itu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kunci, sebagai pahlawan. Mata Lucky membulat. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi, ayah, saya hanya Serda. Saya tidak punya pengalaman di bidang investigasi. Pengalaman tidak selalu menjadi penentu, nak. Jawab Herman. Yang kita butuhkan adalah prinsip. Dan kamu punya itu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa memahami situasi ini dari sudut pandang korban. Dan dari sudut pandang seorang prajurit. Kita akan membuktikan kepada mereka bahwa kejujuran dan kehormatan jauh lebih kuat daripada kebohongan dan kekuasaan. Lucky menatap ayahnya.
lalu menatap para perwira lain yang mengangguk setuju. Ia bisa melihat kepercayaan di mata mereka. Ia merasa ada beban berat yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Tetapi ia juga merasa siap. "Baik, Ayah. Saya siap," kata Lucky. "Mantap." Herman tersenyum bangga. "Bagus. Kita mulai sekarang. Kamu akan memimpin tim investigasi kecil. Kita akan mencari jejak, mengumpulkan bukti, dan membongkar jaringan ini satu persatu. Ingat, kita adalah bayangan yang bergerak di antara cahaya dan kegelapan." Dengan restu dari ayahnya, Lucky dan timnya memulai misi mereka. Mereka kembali ke tempat kejadian, mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Mereka menelusuri setiap percakapan daring yang berhasil diretas oleh Ser Mario. Mereka menemukan nama-nama samaran, lokasi-lokasi pertemuan rahasia, dan petunjuk-petunjuk lain yang mengarah pada dalang di balik semua ini. Setiap malam, mereka bekerja tanpa henti. Lucky, yang tadinya hanya seorang prajurit muda, kini menjelma menjadi seorang detektif andal. Ia mempelajari setiap detail, menghubungkan setiap titik, dan membangun kembali cerita dari potenggen-potenggen kecil yang mereka ciumkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh institusi, untuk kehormatan yang telah dicoreng. Di sisi lain, jaringan kriminal itu mulai menyadari bahwa rencana mereka tidak berjalan mulus. Mereka melihat berita tentang Lucky yang masih hidup, yang justru membuat mereka marah dan bingung. Mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan yang mereka lihat, ada sebuah badai besar yang sedang disiapkan oleh sang jenderal. Lucky tidak lagi takut. Luka di tubuhnya mulai sembuh, tetapi luka di hatinya menjadi api yang membakar semangatnya. Ia akan menemukan mereka. Ia akan membongkar semua ini. Dan ia akan mengembalikan kehormatan yang telah hilang. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Lucky dan timnya akhirnya berhasil melacak jejak. Mereka menemukan sebuah gudang tua di pinggir kota yang terbengkalai, yang ternyata menjadi markas rahasia para oknum polisi dan sindikat kriminal. Berdasarkan informasi dari jejak digital yang ditemukan, mereka tahu bahwa gudang itu adalah tempat para oknum tersebut bersembunyi, tempat di mana otak di balik konspirasi ini bersembunyi. Malam itu, di bawah temaram cahaya bulan, Lucky dan timnya, yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik pilihan Majen Herman, mengepung gudang tersebut. Mereka bergerak senyap, seperti bayangan. Jantung Lucky berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah momen penentu. Momen di mana ia akan menghadapi musuhnya secara langsung. "Semua siap?" bisik Lucky melalui alat komunikasi. "Siap, Serda," jawab rekan-rekannya. "Ingat, kita tidak boleh bertindak gegabah. Utamakan keselamatan dan tangkap mereka hidup-hidup. Kita butuh pengakuan mereka." Mereka menyerbu gudang. Tiba-tiba, suara tembakan memecah keheningan malam. Ternyata, para oknum itu sudah mencium keberadaan mereka. Baku tembak pun tak terhindarkan. Suara desingan peluru, dentuman granat kejut, dan teriakan dari kedua belah pihak memenuhi gudang. Lucky, dengan ketangkasan prajuritnya, bergerak cepat di antara tumpukan peti kemas. Ia melihat sosok tinggi yang menyerangnya di malam. Pria itu kini memegang pistol, menembak membabi buta. Emosi Lucky memuncak. Ia tidak akan membiarkan pria itu lolos. "Kamu, berhenti!" teriak Lucky. Pria itu menoleh. Wajahnya yang arogan, kini dipenuhi keringat dingin. Ia tersenyum sinis. "Kau masih hidup, prajurit kecil? Aku pikir kau sudah mati." "Kau salah besar," jawab Lucky. Suaranya bergetar menahan amarah. "Kau tidak akan bisa lari." Pertarungan sengit antara keduanya pun dimulai. Bukan lagi baku tembak, tetapi pertarungan tangan kosong. Lucky, yang kini lebih kuat dan lebih bertekad, menghadapi pria itu dengan seluruh kemampuannya. Pria itu, yang tadinya terlihat kuat dan arogan, kini kewalahan menghadapi Lucky. Ia tidak menyangka bahwa prajurit yang dulu ia serang tanpa perlawanan, kini berubah menjadi lawan yang sangat tangguh. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Lucky tidak hanya bertarung dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan emosi yang membakar di dadanya. Ia bertarung untuk membalas penderitaan yang ia rasakan. Ia bertarung untuk membela kehormatan institusinya. Pria itu akhirnya tersungkur. Lucky dengan cepat memborgolnya. Ia menatap wajah pria itu, melihat ketakutan yang kini tergambar jelas di matanya. Lucky meraih kerah baju pria itu. "Katakan siapa bos kalian?" "Siapa yang menyuruhmu?" Pria itu hanya diam. Napasnya tersengal-sengal. Meskipun sudah diborgol, pria itu tetap bungkam. Lucky tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia menatap tajam ke mata pria itu.
Matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. Aku tahu kau punya keluarga, kata laki dengan suara rendah, tetapi penuh ancaman. Aku tahu kau punya anak. Kau ingin anakmu bangga pada ayahnya? Katakan yang sebenarnya. Siapa bosmu? Pria itu terdiam. Ia menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa ia telah berbuat kesalahan besar. Namanya, pria itu berbisik. Pelan, namanya Jenderal Suryo. Laki dan timnya terkejut. Jenderal Suryo, seorang jenderal yang dihormati di institusi kepolisian. Kenapa kalian melakukan ini? Tanya Lucky. Kami disuruh, kami hanya pion. Jawab pria itu. Jenderal Suryo ingin menciptakan konflik antara TNI dan Polri. Dia ingin menciptakan kekacauan agar dia bisa mengambil alih kendali. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami hanya mengikuti perintah. Pria itu mulai menangis. Ia menceritakan segalanya tentang bagaimana Jenderal Suryo membentuk jaringan rahasia, memanipulasi informasi, dan menggunakan mereka sebagai alat. Ia juga menceritakan tentang jaringan kriminal internasional yang bekerja sama dengan Jenderal Suryo untuk menutupi kejahatan yang lebih besar, seperti perdagangan senjata dan narkoba. Dia ingin menjatuhkan TNI, kata pria itu. Dia ingin membuktikan bahwa TNI tidak becus. Dia ingin membuat TNI terlihat lemah dan tidak berdaya. Laki mendengarkan dengan seksama. Hatinya tercabik-cabik. Ia tidak menyangka bahwa di balik semua ini ada ambisi jahat seorang jenderal. Di mana Jenderal Suryo sekarang? Tanya Lucky. Di markas rahasia lainnya. Jawab pria itu. Dia sudah menyandera beberapa perwira kepolisian yang tidak setuju dengan rencananya. Dia ingin membungkam mereka. Dengan informasi itu, Lucky dan timnya segera menghubungi Majen Herman. Mereka tahu, dengan pengakuan ini, mereka memiliki bukti yang kuat untuk membongkar seluruh jaringan. Majen Herman segera mengumpulkan timnya, termasuk para perwira kepolisian yang masih setia, untuk melakukan operasi gabungan. Operasi gabungan itu berjalan mulus. Mereka berhasil menangkap Jenderal Suryo dan seluruh anak buahnya. Di dalam markas rahasia itu, mereka menemukan gudang senjata ilegal, tumpukan uang tunai, dan bukti-bukti lain yang tak terbantahkan. Jenderal Suryo, yang tadinya terlihat berwibawa, kini terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak bisa menyangka lagi. Rencananya telah terbongkar, dan ia telah kalah. Lucky menatapnya. Matanya penuh kekecewaan. Ia melihat seorang jenderal yang telah mengkhianati bangsanya sendiri. Setelah berhasil menangkap Jenderal Suryo, Majen Herman dan timnya melakukan interogasi intensif. Jenderal Suryo yang awalnya bungkam, akhirnya menyerah. Ia membongkar semua rencananya. Ia menceritakan tentang bagaimana ia bekerja sama dengan jaringan kriminal internasional, memanipulasi informasi, dan menggunakan prajuritnya sebagai alat. Aku hanya ingin kekuasaan. Aku Jenderal Suryo. Aku ingin mengendalikan segalanya. Tapi aku tidak akan pernah bisa melakukan itu. Jika TNI masih kuat, aku harus menghancurkan mereka dari dalam. Menghancurkan kami dari dalam. Tanya Herman. Suaranya dingin. Apakah itu yang kau maksud dengan mengorbankan prajuritmu sendiri? Apakah itu yang kau maksud dengan menciptakan kekacauan di negara kita? Jenderal Suryo tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya pucat. Tetapi pengakuan itu tidak berhenti di situ. Di tengah-tengah interogasi, Jenderal Suryo memberikan satu nama yang mengguncang seluruh ruangan. Aku tidak sendirian, katanya. Ada orang lain di dalam TNI yang membantu. Dia yang memberikan informasi tentang pergerakanmu. Dia yang membantuku menciptakan konflik. Semua perwira terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh mereka sendiri. Siapa? Tanya Herman. Jenderal Wibowo, jawab Jenderal Suryo. Suaranya bergetar. Dia adalah tangan kananku. Dia yang membantuku menyusup ke dalam TNI. Ruangan itu hening, sunyi. Jenderal Wibowo, seorang jenderal yang dihormati, yang dianggap sebagai pahlawan. Nama itu adalah pukulan telak bagi semua yang hadir. Herman, yang tadinya tenang, kini merasa marah. Pengkhianatan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Bawa dia ke sini, perintah Herman. Aku ingin dia melihat apa yang telah dia lakukan. Jenderal Wibowo pun dibawa ke ruangan interogasi. Wajahnya yang tadinya tenang, kini dipenuhi dengan ketakutan. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Wibowo, kata Herman, suaranya penuh kekecewaan. Mengapa? Jenderal Wibowo menunduk. Aku tergiur, Herman. Aku tergiur dengan kekuasaan. Aku tergiur dengan uang. Kau tahu, Wibowo, kata Herman, matanya berkaca-kaca. Kami semua percaya padamu. Kau adalah teman kami. Kau adalah saudara kami.
Tetapi kau mengkhianati kami semua. Kau mengkhianati bangsa ini. Jenderal Wibowo tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyesal. Tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Pengkhianatan itu adalah dosa yang tak termaafkan. Dengan terungkapnya nama Jenderal Wibowo, Majen Herman dan timnya bergerak cepat. Mereka tidak membiarkan pengkhianatan itu menyebar dan menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Dengan bukti yang tak terbantahkan, mereka berhasil membekuk Jenderal Wibowo dan semua anak buahnya. Operasi penangkapan itu berjalan mulus. Tidak ada perlawanan. Jenderal Wibowo dan anak buahnya tidak berani melawan, karena mereka tahu mereka telah kalah. Mereka tahu kejahatan mereka telah terbongkar. Laki, yang tadinya hanya seorang prajurit muda, kini menjadi pahlawan. Ayat, saksi kunci yang telah membongkar seluruh jaringan kriminal ini. Ia adalah orang yang telah membuktikan bahwa kehormatan dan kejujuran jauh lebih kuat daripada kebohongan dan kekuasaan. Kau melakukan pekerjaan yang luar biasa, Nak, kata Herman, menepuk pundak Laki. Ayah bangga padamu. Ini bukan hanya pekerjaan saya, Ayah, jawab Lucky. Ini adalah pekerjaan kita semua. Kita semua yang berani berjuang untuk kebenaran. Herman tersenyum. Ia tahu putranya telah tumbuh menjadi seorang prajurit yang lebih baik dari dirinya. Lucky tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental dan moral. Dengan tertangkapnya seluruh jaringan kriminal, Majen Herman dan timnya mengumumkan kabar ini kepada publik. Mereka tidak menyembunyikan apapun. Mereka menceritakan tentang bagaimana Jenderal Suryo dan Jenderal Wibowo telah bersekongkol untuk menciptakan kekacauan di negara ini. Mereka juga menceritakan tentang bagaimana seorang prajurit muda, Serda Laki, telah menjadi kunci untuk membongkar semua ini. Berita itu menggemparkan seluruh negeri. Rakyat terkejut, tetapi mereka juga merasa lega. Mereka tahu negara mereka, amen, karena ada prajurit-prajurit yang berani berjuang untuk kebenaran. Presiden pun memberikan penghargaan tertinggi kepada Majen Herman dan timnya. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan negara dari kehancuran. Lucky Yet, tadinya hanya seorang prajurit biasa, kini menjadi simbol integritas dan kehormatan. 6 bulan kemudian, kehidupan kembali normal. Markas TNI dan kepolisian kembali damai. Tidak ada lagi ketegangan. Kedua institusi itu kini bekerja sama lebih erat dari sebelumnya. Berjuang bersama untuk menjaga keamanan negara. Lucky, yang kini dipromosikan menjadi sersan kepala, sedang berdiri di depan gerbang markas. Ia menatap ke arah jalanan. Mengenang malam itu, ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa damai. Ia teringat kata-kata ayahnya. Kehormatan jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Kata-kata itu kini terukir di hati. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depannya. Pintu terbuka, dan Majen Herman keluar. Wajahnya yang biasanya tegang, kini terlihat santai. Ia tersenyum, menatap putranya dengan bangga. Laki, ayahmu bangga padamu, kata Herman. Kau telah membuktikan bahwa kehormatan dan kejujuran adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Lucky memeluk ayahnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya merasa bahagia. Mereka berdua berjalan menuju markas. Sinar matahari pagi menyinari wajah mereka, memberikan kehangatan. Mereka berdua tahu pertempuran belum berakhir, tetapi mereka juga tahu mereka akan selalu berjuang bersama untuk menjaga kehormatan negara mereka. Dan di hati mereka, mereka berjanji untuk tidak akan pernah membiarkan pengkhianatan terjadi lagi. Mereka akan menjadi penjaga kebenaran selamanya.